Halo, saya Wide. Video ini saya buat untuk kalian yang saat ini lagi bingung, lagi stres, lagi pusing karena kalian nggak dapat kerjaan ataupun kalian lagi nganggur dan tentunya kalian mau keluar dari zona tersebut. Jadi daripada kalian stres, terus kalian bingung dan ujung-ujungnya kalian malahan live mandi lumpur, joget satbor, open BO, maling, terus judol dan segala macam, itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Jadi di video ini saya mau sharing ide bisnis yang cocok untuk kalian para pemula yang mau terjun ke dunia bisnis. Oke, bisnisnya itu bergerak di bidang F&B. Kenapa saya memilih bidang tersebut? Karena kalau kita pemula, yang namanya kita pemula harus mulai dari hal yang sederhana, modalnya kecil, dan tentu mudah untuk dijalankan. Oke, bisnisnya itu bergerak di bidang F&B. Kenapa? Karena kalau kita sebagai pemula menjual produk sekunder ataupun tersier, contohnya seperti emas, perak, aksesoris HP, alat elektronik, kipas angin, dan segala macam yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder ataupun tersier, itu akan memungkinkan kita untuk kesulitan dalam kegiatan sales and promotion. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita menjual produk F&B alias makanan, tentu kita yang namanya pemula, target pasar kita orang-orang terdekat. Jadi kita akan menjual produk-produk kita kepada orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, saudara, om, tante, kakek, nenek, dan intinya orang-orang terdekat. Ketika kita menjual makanan, tentu mereka akan sangat siap dan sangat bersedia untuk membeli produk kalian. Ketimbang kalau kalian jual produk seperti contoh yang tadi, mungkin salah satunya alat elektronik, kemungkinan besar mereka akan berpikir dua kali untuk membantu kalian dan membeli produk kalian. Jadi ide bisnisnya itu jual bakso. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ketawa, ada yang mikir harus produksi bakso dari awal sampai selesai yang prosesnya cukup rumit dan harus keliling jualan, terus teng mukulin mangkok, itu salah. Tentunya saya akan mengajak kalian untuk menjadi smartpreneur alias pembisnis yang cerdas. Langkah pertama, kalian harus survei pedagang bakso terdekat. Setelah kalian mendapatkan pedagang tersebut, kalian bisa beli baksonya dan kalian rasakan apakah rasa bakso tersebut direkomendasikan untuk orang lain membelinya atau direkomendasikan untuk dijual kembali. Ketika kalian sudah mendapatkan hal tersebut, tentu kalian sudah menyelesaikan satu masalah, yaitu kalian tidak perlu memproduksi bakso dari nol, dari awal bikin tepung, dari awal bikin bumbu, dan segala macam. Jadi masalah kalian itu sudah terselesaikan dengan adanya si pedagang bakso tersebut. Kalau bahasa kerennya itu dinamakan supplier. Oke, kalian sudah punya supplier, jangan lupa kalian minta nomor WA dari pedagang tersebut. Setelah itu kalian tinggal fokus di bagian packaging. Jadi setelah kalian dari pedagang bakso tersebut, kalian bisa cari toko yang menyediakan persediaan packaging. Kalian bisa beli yang namanya wadah rice ball atau bowl. Setelah itu, ketika kalian sudah membeli bowl tersebut dan tutupnya, kalian bisa pulang sampai di rumah, kalian bisa cari referensi desain logo untuk brand kalian masing-masing. Jadi kalian bisa cari melalui Pinterest, terus melalui apa lagi ya, website dan di Instagram dan di mana saja kalian bisa mencari referensi logo. Jadi setelah kalian mendapatkan pedagang bakso dan kalian sudah membeli bowl untuk packaging dari produk bakso kalian, langkah selanjutnya kalian harus mempersiapkan desain logo brand kalian masing-masing. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, wah saya nggak bisa ngedesain nih, saya bukan anak desain grafis, saya bukan anak multimedia, saya tidak tamatan. Tenang,
itu sudah ada yang membantu. Sekarang kalian bisa pakai AI untuk buat desain logo. Nggak masalah desainnya kurang bagus, yang namanya kan kita pemula, kita harus step by step. Oke, setelah desain logo brand kalian jadi, kalian bisa print dalam bentuk stiker, bisa kalian print di percetakan terdekat, kalian print dalam bentuk stiker logo brand kalian. Setelah kalian print stiker, kalian tinggal bisa ke langkah packaging. Kalian bisa telepon dagang baksonya atau langsung ke dagang baksonya lagi, beli bakso yang porsi 10.000. Oke, kalau udah sampai rumah, kalian bisa masukin baksonya ke dalam bowl. Setelah itu kalian tutup dan kasih stiker. Kalian sudah punya produk yang siap dijual. Contohnya seperti ini. Ini pentol bakso, so namanya pentolmu. Lagi pengen isi pentol, solusinya beli pentolmu sekarang juga. Ekonomi sulit, butuh duit, jual pentolmu solusinya. Oke, itu dia ide bisnis yang saya maksud. Mungkin beberapa dari kalian setelah nonton video ini muncul ide-ide bisnis yang lain selain jual bakso, itu boleh banget kalian coba. Tapi buat kalian yang masih mentok, masih nggak punya ide, masih bingung, ya saran saya kalian bisa let's try. Jadi kalian silahkan coba ide bisnis yang saya sharing. Jadi daripada kalian di rumah gabut dan merasa diri kalian itu beban, ya silahkan action lah dari hal-hal terkecil. Salah satunya seperti ide bisnis yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi gambaran bisnisnya kurang lebih seperti itu. Tentu itu akan sangat mempermudah kalian dalam menjalankannya. Istilahnya banyak orang juga bilang bisnis itu akan berkembang tergantung siapa yang mengelolanya. Jadi istilah kerennya man behind gun. Jadi bisnis itu seperti itu. Kalau memang kita fokus, serius, dan komitmen, dan kita memang mau mencoba, jadi kita harus berani yang namanya jatuh bangun, kita harus berani yang namanya gagal, ya itu adalah yang dinamakan dengan bisnis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membangun semangat kalian untuk melakukan action. Jangan bermalas-malasan dan janganlah menjadi pengangguran yang abadi. Jangan menjadi beban. Pesan saya, tetap semangat, berjuang, jangan menyerah, lakukanlah yang terbaik. Dalam istilah Balinya itu sing mekirig. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.